Jatuh bangun aku mencintaimu. Ya, itu Petrus. Nah, bagaimana aku menghayati jati diriku sebagai murid Yesus? Pengkhianatan itu diikuti dengan pertobatan dan pengampunan. Jadi, kalau memang Yudas itu mau bertobat, pasti diampuni, pasti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo, PR, Kampus Ministry Unika Sugio Pranoto, Semarang. Hari ini kita masih melanjutkan merenungkan Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Ada apa dalam Injil ini? Saya ingin memperhatikan pribadi-pribadi yang ada di sekitar Yesus, khususnya 3 orang yang akan kita perhatikan pada hari ini. 3 orang itu siapa saja? Yang pertama adalah Yohanes, yang kita kenal disebut sebagai murid terkasih Yesus. Lalu yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus kita tahu murid yang ditetapkan oleh Yesus menjadi ketua di antara para murid lainnya. Pribadi yang ketiga adalah Yudas. Ingat, di dalam Injil itu ada 2 Yudas. Yang pertama adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Lalu masih ada satu lagi Yudas yang disebut Yudas Tadeus yang tidak mengkhianati Yesus tentu saja. Nah, hari ini sesuai dengan bacaan Injil harian, mari kita perhatikan 3 pribadi itu. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, yang dalam Injil hari ini digambarkan duduk bersandar pada Yesus di sebelah kanannya. Ya, orang sering menggambarkan Yohanes itu duduk sambil bersandar di dada Yesus sebagai murid terkasihnya. Ya, kemudian Petrus, lalu Yudas Iskariot yang dikatakan mengkhianati Yesus. Apa yang menarik dari 3 pribadi itu? Yohanes jelas, ya, dalam Injil hari ini digambarkan suasana keakraban, kedekatan, kemesraan antara Yohanes dengan Yesus, sampai-sampai duduknya Yohanes pun itu bersandar pada Yesus, menggambarkan betapa dekat dan mesra relasi antara Yesus dan Yohanes, dan sebaliknya. Yohanes disebut sebagai the beloved disciple, sebagai murid terkasih. Nah, lalu Petrus yang ditetapkan sebagai pemimpin, tetapi tampaknya ya kadang-kadang atau bahkan kerap kali Petrus ini juga tidak konsisten. Ya. Tapi kita lihat ya, pada hari ini yang ditampilkan dalam Injil adalah Petrus yang berani. Ya, Petrus yang mengatakan pada Yesus, "Aku akan menyerahkan nyawaku untuk engkau." Ya, tetapi Yesus sudah mengenal Petrus, ya, karakter Petrus itu seperti apa.
Maka meskipun dengan penuh antusiasme, penuh semangat, dan seakan-akan gagah berani, Petrus mengatakan seperti itu kepada Yesus, hendak menyerahkan nyawanya. Yesus mungkin tersenyum dan memandang Petrus sambil mengatakan, "Itu aku, Petrus, kamu akan menyerahkan nyawamu untuk aku." Nah, nanti kita lihatlah, sebelum ayam jantan berkokok, kamu tuh akan mengkhianati aku 3 kali loh. Nah, Yesus dan Petrus dalam keterbukaan dialog seperti itu. Saat Yesus akan diadili, ya, malam itu benar bahwa Petrus mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Tetapi yang menarik adalah pengkhianatan itu diikuti dengan pertobatan dan pengampunan. Jadi Petrus memang berkhianat sampai 3 kali. Bahkan kalau kita membaca Injil Sinoptik, 3 kali tahapan Petrus mengkhianati Yesus itu intensitasnya makin berat. Ya, pada awalnya hanya mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Lalu pada berikutnya, "Enggak, aku enggak kenal dia, benar." Gitu ya. Lalu puncaknya dia mengatakan, "Aku bersumpah, aku tidak mengenal dia." Nah, setelah 3 kali pengkhianatan itu, baru ayam jantan berkokok, dan Petrus ingat, oh, Yesus sudah mengatakan ini dalam perjamuan malam terakhir. Ya. Petrus menangis, menyesal, ya, dan kemudian ya, buah penyesalan itu adalah pertobatan, dan faktanya Petrus tetap diterima sebagai pemimpin, ya, tidak diganti oleh Yohanes yang setia mengikuti Yesus sampai kayu salib. Nanti kita akan renungkan itu pada hari Jumat Agung. Tidak, ya, Petrus tetap saja, ya, meskipun dengan karakter jatuh bangun begitu, Yesus sekali menetapkan tidak akan pernah mengubah ketetapan itu. Nah, ini hebatnya, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dalam karakter Petrus. Nah, yang ketiga, Yudas ini memang ya mengkhianati, dan pengkhianatan itu definitif. Artinya apa? Ataupun pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, kalau memang Yudas itu mau bertobat, pasti diampuni, pasti. Ya, jaminannya tidak hanya 100%, 200% diampuni. Ya, karena memang ya itulah Yesus, ya, yang datang untuk menebus, untuk menyelamatkan, mencari yang hilang. Tetapi faktanya, ya, Injil mencatat, Injil mewartakan bahwa sampai akhir Yudas tidak mau bertobat. Nah, maka disebut pengkhianatan definitif dari 3 pribadi itu. Kira-kira kita ini ada di mana? Apakah aku menjadi orang Katolik, ya, umat Kristiani, menjadi pribadi pengikut Yesus yang dikasihi sebagai murid terkasih seperti Yohanes, ya, dengan segala komitmen dan kesetiaannya sampai puncak Golgota? Atau kita seperti Petrus, ya, kadang jatuh bangun, bahkan bukan hanya kadang-kadang tetapi sering kali. Tetapi bahwa nilai positifnya, jatuhnya Petrus itu selalu diikuti bangun. Jadi tidak hanya jatuh terjerembab lalu selesai, tapi jatuh bangun. Nah, ibaratnya suatu lagu, jatuh bangun aku mencintaimu, gitu ya. Itu Petrus. Nah, sementara Yudas, pengkhianatan definitif tanpa rasa sesal. Ada rasa sesal sebetulnya, dikatakan dia ya menyesal, maka ada penyesalan. Sayangnya penyesalan itu tidak diikuti dengan pertobatan. Ya, bertobat berarti apa? Membalikkan arah, ya, dari tidak menjadi ya, itu prinsipnya. Atau dari ya terhadap dosa menjadi tidak terhadap dosa, itu bertobat. Pertanyaan sederhana, bagaimana aku menghayati jati diriku sebagai murid Yesus?
Apakah aku seperti Yohanes menjadi murid terkasih? Apakah aku menjadi seperti Petrus yang terus bergumul seumur hidupku jatuh bangun mencintai Yesus? Atau seperti Yudas, pengkhianatan yang definitif dan tidak mau diselamatkan? Sahabat yang terkasih, pilihan ada di tangan Anda. Mari kita memilih yang terbaik. Kalaupun kita belum bisa menjadi murid terkasih seperti Yohanes, sekurang-kurangnya kita belajar dari Simon Petrus, jatuh bangun mencintai Yesus, tetapi selalu bangun untuk maju, mengalami kerahimannya, dan kemudian mewartakan kerahiman itu terus-menerus melalui kehidupan kita. Terima kasih. Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita. Bapak Yosef mendoakan, menjaga, merestui kita. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam